Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, pada kesempatan ini kita akan mulai perkuliahan kita terkait dengan teknologi bahan alam, ya. Di mana perkuliahan ini diselenggarakan di semester khusus, yaitu semester antara, yang mana tentunya kalau kita lihat berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh fakultas, ini jauh berbeda gitu ya dengan jadwal perkuliahan di semester reguler, di mana yang biasanya kita selenggarakan satu kali dalam setiap pekan atau minggu, namun eh, di semester antara ini kita selenggarakan 4 kali dalam satu minggu. Jadi bisa Anda bayangkan ya seperti apa keriuhan gitu ya dari perkuliahan semester antara ini, khususnya untuk materi kuliah teknologi bahan alam. Nah, tentunya perkuliahan yang dipadatkan yang harusnya sekali seminggu menjadi 4 kali seminggu ini juga akan berdampak pada pelaksanaan kuis, kemudian juga forum, kemudian juga pelaksanaan tugas ya, di mana komponen-komponen tersebut tetap gitu ya harus diberikan di mana antara semester antara dengan semester reguler tidak ada perbedaan sama sekali gitu. Jadi tidak ada perlakuan khusus sama sekali antara semester antara dengan semester reguler. Namun gitu ya menyikapi terkait dengan perkuliahan yang dipersingkat ya hanya 4 kali dari 4 kali per minggu, sehingga menjadikan kita harus mampu mengakomodir ya antara tugas, kuis, forum dan sebagainya. Nah, nanti kita coba apa namanya itu ya, kita coba cari solusinya bagaimana caranya supaya setiap komponen itu tetap terpenuhi. Baik, terkait dengan perkuliahan teknologi bahan alam ini, karena satu kelas dosen pengajarnya saya sendiri ya Indra Taufik Maulana, dan mekanisme perkuliahan pada dasarnya sama dengan perkuliahan di perkuliahan reguler. Nah, ini ada sinkronus dan asinkronus. Hanya bedanya untuk sinkronus ini adalah tatap muka langsung di kelas. Jadi kita nanti akan tatap muka di kelas. Nah, untuk perkuliahan sendiri, ini mohon maaf, untuk pertemuan 1 dan 2 ya sampai hari esok kita selenggarakan di e-kuliah. Adapun untuk pertemuan 3, 4 dan seterusnya insya Allah kita akan selenggarakan secara tatap muka di kelas. Baik, mekanisme belajarnya tadi metode perkuliahan ada, kemudian tugas, diskusi, belajar mandiri, kuis, dan latihan soal ini tetap terselenggara. Jadi sebisa mungkin Anda tetap mengisi tugas, kemudian ada latihan soal yang akan membantu Anda pada pelaksanaan ujian dan juga ada kuis. Dan kemudian untuk evaluasinya juga sama ya sebenarnya secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan semester reguler. Dan Anda perhatikan keaktifan di sini bobot poinnya total 30%. Artinya Anda kalau seandainya nilai UTS UAS-nya 70, maka masih ada potensi dapat A kalau seandainya keaktifannya 100%. Atau Anda nilainya misalkan 40, ya harusnya kan D tidak lulus, tapi karena keaktifannya besar, maka bisa jadi Anda lulus seperti itu ya. Jadi keaktifan ini memegang peranan penting dalam hal penilaian. Kemudian berikutnya terkait dengan absensi. Nah, absensi ini seperti biasa saya mengaplikasikan 2 absensi ya. Absensi yang nanti Anda isi ya di form kehadiran yang nanti akan diedarkan pada saat perkuliahan berlangsung, dan absensi di kelas. Nah, absensi yang nanti saya sebutkan namanya satu persatu. Jadi sebisa mungkin mahasiswa tidak telat di sini ya. Jadi hadir tepat waktu. Kemudian untuk absensi ini ada absensi yang memang dia kaitannya dengan nilai, dan ada absensi yang kaitannya dengan keikutsertaan UAS. Jadi UAS ini berlakunya sama ya, baik antara perkuliahan reguler maupun semester antara, yakni 80% kehadiran. Jadi kalau 80% tidak hadir, kurang dari 80% maksudnya, maka mahasiswa tersebut forbidden ya, tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS seperti itu. Untuk batas poin penilaian sama ya. Jadi tidak ada perubahan antara A, A minus, B plus, B, B minus dan sebagainya. Jadi Anda bisa melihat di sini patokannya ya. Di mana Anda yang misalkan ingin mendapatkan nilai A ya sebisa mungkin poin Anda di ranah 80 sampai 100. Dan kemudian untuk aturan perkuliahan, nah ini karena kita perkuliahannya adalah tatap muka di kelas, maka sebisa mungkin Anda berpakaian yang sopan ya. Di antaranya Anda mengenakan baju berkerah
gitu. Kemudian hindari menggunakan kaos oblong, hindari menggunakan sendal gitu ya pada saat masuk kuliah. Jadi kita utamakan adab pada saat kita akan melaksanakan perkuliahan. Dan kemudian selalu isi absensi, jangan sampai lupa ya absensinya. Kalau seandainya nanti kita lihat ya apakah ada absensinya diedarkan atau absensinya kita selenggarakan di kuliah. Nah, kemungkinan sih karena tetap muka ada absensi yang diedarkan dan juga ada absensi yang nanti akan kita panggil namanya satu persatu di kelas. Mahasiswa kemudian mengisi forum ya, kemudian juga tugas dan juga nanti ada kuis dan latihan soal. Hati-hati ya, latihan soal itu dibuat gitu, bukan semata-mata hanya pajangan, tapi membantu Anda dalam mendapatkan poin yang baik ya, mempersiapkan Anda menuju kuis, UTS dan UAS. Kenapa? Karena banyak di antara mahasiswa yang abai gitu ya. Sudah mah disediakan latihan soal, sudah susah-susah disetting dan sebagainya, nggak dikerjakan. Ketika nilainya jelek, tiba-tiba protes, Pak, kenapa nilai saya jelek? Padahal ketika saya cek UTS UAS-nya memang jelek gitu. Dan ketika saya cek lagi, latihan soalnya tidak pernah dikerjakan. Oh ya wajar gitu ya. Nah sehingga untuk mahasiswa demikian itu sebisa mungkin Anda karena ini semester antara gitu ya, Anda manfaatkan gitu ya semua fasilitas yang diberikan ketika kuliah untuk menunjang proses penilaian Anda. Dan kemudian untuk capaian pembelajaran, kita lihat di sini ya untuk CPMK-nya ada 6 ya, di mana CPMK 1 ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait konsep dan dasar teknologi bahan alam. Jadi seperti apa sih konsep dasar teknologi bahan alam? Di mana Indonesia sendiri ini kaya akan ragam tanaman yang bisa kita jadikan sebagai sumber bahan baku bahan alam ya, sumber bahan baku obat. Memahami konsep bangsa Indonesia yang diberkahi berdasarkan ayat Al-Quran. Benar nggak sih Indonesia itu diberkahi ya? Dari mana kita bisa melihat ya? Dan biasanya gitu ya, kadangkala orang itu baru merasa bahwa dirinya sendiri itu beruntung ketika apa namanya itu dia sudah merasa kehilangan. Nah, di Indonesia kita ngelihat Indonesia ini adalah negara yang beruntung, negara yang Allah berkahi. Nah, apa tandanya gitu ya? Jangan-jangan kita nggak sadar gitu. Nah, kita akan coba bahas nanti ya. Serta mampu mendeskripsikan terkait dengan pembuktian studi ilmiah terhadap jenis tanaman tertera dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak tanaman-tanaman yang dituliskan. Apakah itu terkait dengan pengobatan ataupun enggak, ya, apakah terkait dengan makan dan sebagainya. Namun ternyata berdasarkan studi literatur, ya, yang mana di dalam studi literatur itu kita juga mengacu pada jurnal-jurnal ilmiah dan terbukti di situ bahwa ternyata tanaman-tanaman yang tertulis dalam Al-Quran ini memiliki kemanfaatan ya. Nah, seperti apa manfaatnya? Banyak sekali ya. Kita akan bahas nanti. Mungkin tidak semua tanaman, tapi yang sedikit tanaman. Di CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan strategi menghasilkan simplisia yang terstandar. Jadi simplisia terstandar itu seperti apa sih? Jadi simplisia terstandar itu tidak hanya dari bahannya saja, melainkan dari prosesnya juga. Ya, jadi prosesnya ini kita perlu ketahui dari mulai prapanen, pasca panen dan sebagainya. Nah, sehingga kita nanti akan coba pahami ini, ya. Sehingga ketika Anda lulus dari Unisba, Anda bisa bekerja di industri obat tradisional, ya juga di industri obat farmasi, yang mana di farmasi tersebut juga mengembangkan obat tradisional. Ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan pemilihan metode pembuatan ekstrak. Metode pembuatan ekstrak banyak sekali gitu ya. Namun setiap metode ini tidak bisa belum tentu cocok untuk satu bahan. Jadi kita perlu memahami kaidah dalam menentukan metode pembuatan ekstrak. Kemudian juga berikutnya adalah mahasiswa mampu scale up ya antara skala laboratorium ke skala industri. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan mekanisme pelaksanaan standarisasi serta keterkaitan antara masing-masing parameter standar dengan kualitas suatu bahan. Jadi tidak sekedar oh ini bahan ini memenuhi syarat, ini tidak memenuhi syarat, bukan hanya itu gitu ya. Tapi ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Kenapa sih kadar abu itu tidak boleh lebih dari sekian untuk yang tidak larut asam misalkan ya. Kenapa sih kadar minyak atsiri itu harus lebih dari sekian dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas itu. CPMK kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan bahan alam minyak atsiri dan juga minyak nabati. Kita kenal
di dunia ini ada 2 jenis minyak, yaitu minyak asli dan minyak nabati. Nah, sebelum masuk ke minyak asli dan minyak nabati, kita harus pahami dulu apa itu minyak gitu. Jadi jangan sampai kita bahas lebih sangat jauh terkait minyak asli dan minyak nabati, tapi konsep dasarnya sendiri kita nggak paham. Ya, ketika ditanya misalkan contoh minyak, ternyata yang dijawab adalah senyawa-senyawa yang tidak berkaitan dengan minyak. Misalkan ya, contoh misalkan yang termasuk minyak apa misalkan ya, maka ada yang menjawab apa namanya itu, misalkan quercetin misalkan ya. Nah, padahal kita bahas terkait dengan minyak. Nah, mungkin bagi Anda yang sudah pernah ikut mata kuliah TBA, kita sudah paham ya bahwa minyak itu adalah suatu bahan yang tidak larut dalam air. Gitu. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas mahasiswa kita harapkan mampu merancang formula fitofarmastika. Ini adalah muara akhir dari perkuliahan teknologi bahan alam, sekaligus juga perkuliahan berkaitan dengan bahan alam. Jadi Anda belajar bahan alam itu dari mulai biologi sel, kemudian masuk ke botani farmasi, farmakognosi, fitokimia, ya. Ujungnya adalah ini, Anda mampu merancang formula fitofarmaseutika, gitu. Jadi perancangan formula fitofarmaseutika itu ada kaidahnya, gitu ya. Yang diawali dengan apa? Pemilihan bahan. Dan untuk memilih bahan yang baik, gitu ya, maka kita harus tahu seperti apa patologi dari suatu penyakit. Dan kemudian bahan yang baik seperti apa? Bahan yang tentunya dia harus memenuhi standar, gitu ya. Jadi harus distandarisasi lagi. Makanya kenapa ketika Anda mau masuk ke konsep fitofarmastika, Anda masuk dulu ke standarisasi. Seperti itu. Baik, ya jadi 6 CPMK ini saya harapkan bisa dikuasai oleh seorang calon lulusan farmasi dari Unisba. Ini adalah materi perkuliahan kita. Yang pertama adalah kontrak belajar. Nah, untuk proses pengembangan obat bahan alam kita akan sampaikan di hari esok ya. Jadi besok, mohon maaf besok kita selenggarakan masih secara e-kuliah. Jadi saya nanti akan simpankan materi-materi perkuliahan. Anda tinggal pahami, silakan gitu ya. Di situ juga saya akan lengkapi dengan latihan soal untuk mengulas kembali pemahaman Anda terkait dengan materi. Kemudian di pertemuan ketiga, insya Allah kita akan selenggarakan secara tatap muka ya di kelas tentang sumber simplisia. Kemudian yang keempat nih penanganan setelah permanenan atau penanganan pasca panen. Yang kelima, 6 dan 7, ini masih herbal industrial scale up. Jadi yang pertama adalah kita berbicara prinsip, yang kedua kita berbicara hitungan, ya yang ketiga kita berbicara terkait dengan materi lanjutannya dari mulai proses pemekatan dan pengeringan untuk skala industrinya seperti apa seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah UTS. Jadi minggu depan ya kita sudah UTS. Nah, jadi semester antara ini semester yang khusus ya menurut saya. Kenapa? Karena mata kuliah yang harusnya ini bisa kita pahami dalam waktu kurang lebih lah ya 3 bulan. Nah, kita harus pahami dalam waktu kurang lebih hanya 1 bulan. Kebayang ya, seminggu yang biasanya 1 pertemuan, sekarang menjadi seminggu 4 pertemuan. Jadi saya harapkan Anda bisa berkonsentrasi ya di perkuliahan semester antara ini, dan Anda bisa paham dan juga mendapatkan nilai terbaik. Gitu. Nah, ini adalah materi setelah UTS-nya. Jadi di minggu ketiga, keempat kita akan bahas ini ya, dari mulai penetapan kandungan kimia ekstrak, standarisasi minyak lemak dan sebagainya. Nah, beberapa materi ini kita akan selenggarakan secara asinkronus ya. Jadi ada materi-materi yang nanti akan kita tetap selenggarakan secara asinkronus. Jadi Anda belajar di kuliah. Nah, tapi berikutnya kita selenggarakan secara tatap muka. Baik, ini adalah pustaka yang saya gunakan. Salah satunya adalah pustaka yang alhamdulillah Allah perkenankan saya untuk menulis buku terkait dengan buku ajar teknologi dan pengembangan bahan alam. Ini dari CV Sadari Press. Jadi Anda bisa melihat buku-buku ini, coba dicari ya. Oke. Dan ada juga cara pembuatan simplisia, kemudian solar crop drying, sediaan galenik dan sebagainya. Ini juga ada di online ya. Anda bisa download secara individu. Kemudian materi-materi lainnya ya. Nah, materi ini saya ramu ya, saya ambil intisarinya, kemudian saya buat dalam satu slide perkuliahan ya. Nah, jadi slide perkuliahan itu hanya
bagian kecil dari setiap materi. Jadi kalau Anda misalkan menemukan satu materi terkait dengan standarisasi, di mana standarisasi itu untuk kadar air itu ada 3 metode. Metode pertama adalah gravimetri. Saya bahas mungkin hanya satu kalimat saja. Tapi dari satu kalimat itu kalau Anda balik lagi ke sumbernya gitu ya, ternyata di situ kita bahas banyak hal terkait dengan gravimetri. Jadi gravimetri itu tidak melulu terkait dengan penetapan kadar air gitu ya. Ternyata gravimetri ini adalah satu metode pengukuran. Yang mana kalau di bahan alam itu kita gunakan prinsipnya untuk menetapkan kadar air. Nah, tapi secara umum gravimetri bukan metode penetapan kadar air. Gravimetri ini adalah metode pengukuran berdasarkan bobot. Nah, jadi makanya di sini saya simpankan gitu ya terkait dengan pustakanya itu supaya Anda mau mengakses sendiri, Anda baca langsung gitu ya, di mana di situ materinya lebih lengkap. Ya, contoh ketika saya bahas tentang minyak. Nah, minyak lemak itu saya bahas hanya mungkin kurang lebih lah ya, dalam bahasan minyak lemak itu ada 20 slide, misalkan 30 slide. Itu kan sangat sedikit sekali. Tapi kalau Anda lihat dari bukunya sendiri, ya bukunya sendiri ini kurang lebih ada 3.000 halaman. Nah, kebayang ya, banyak sekali gitu ya, dan saya hanya mengambil poin kecilnya aja gitu. Jadi apa yang saya bahas di perkuliahan itu hanya permukaan. Jadi permukaan yang saya harapkan bisa men-trigger Anda, ya ada keinginan dari Anda untuk belajar lebih banyak ya. Kalau Anda tertarik dengan minyak, wah ternyata minyak menarik ya, bisa saya lanjutkan nih untuk misalkan menjadi salah satu bahan baku farmasi. Anda silakan buka Fat and Oil Handbook ya. Kemudian Anda bisa buka Bailey Industrial Oil and Fat Product. Nanti di situ Anda akan belajar banyak dari beragam jenis minyak, kandungannya apa dan sebagainya itu ada. Ya. Dan kenapa saya tidak membahas semuanya yang ada di buku ini? Terlalu lama ya. Kebayang gitu ya. Ribuan halaman harus saya bahas semuanya. Itu mungkin bukan satu mata kuliah lagi gitu ya. Bisa mungkin berminggu-minggu itu. Ya. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan di perkuliahan itu hanya permukaannya saja. Jangan Anda jadikan sebagai pustaka utama. Nah, hati-hati ya. Materi perkuliahan itu bukan pustaka. Jadi jangan Anda jadikan sebagai pustaka utama. Materi perkuliahan itu Anda jadikan sebagai trigger Anda untuk mencari lebih banyak lagi. Harusnya ke situ. Oke. Baik, ini adalah visi dan misi fakultas yang saya yakin Anda juga sudah pernah dengar ya terkait dengan misi dan visi dan misi fakultas ini. Pertama, untuk visi fakultas adalah menjadi fakultas yang mandiri, maju dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengaplikasian MIPA berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi kita di Unisba ini setiap pemahaman kita itu kita coba sinkronkan dengan nilai-nilai Islam. Ya, kenapa harus disinkronkan? Ingat ya dalam Islam itu apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Artinya kalau ibadah berarti harus ada nilainya gitu ya. Jadi bahkan ketika Anda makan pun Anda ibadah gitu ya. Kenapa? Karena ketika Anda makan, kalau Anda bayangkan makan itu tidak sekedar makan, tidak sekedar mengisi perut. Ternyata makan itu adalah untuk mengisi energi kita. Gitu. Dan energi itu kalau seandainya terisi maka kita gunakan untuk kebaikan. Nah, itu adalah ibadah. Ya. Sama seperti HP, sama seperti laptop. Laptop yang sudah lowbat Anda isi laptopnya dengan tenaganya gitu ya, energinya dengan listrik supaya apa? Supaya laptop itu bisa Anda gunakan untuk belajar. Nah, itu adalah nilai-nilai Islam. Nah, apalagi ketika kita aplikasikan di materi perkuliahan. Gitu. Kenapa sih saya harus belajar terkait dengan materi ini? Maka kalau Anda kaitkan dengan nilai keislaman, oh ternyata ada potensi gitu ya bahwa dengan pemahaman yang saya miliki, saya bisa minimal menyampaikan yang baik. Saya bisa memilihkan yang baik, saya bisa menggunakan dengan cara yang benar dan sebagainya ya. Oke, misi dari Fakultas MIPA sendiri adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran MIPA serta aplikasinya untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional, beriman, bertakwa, dan berakhlak karimah sebagai mujahid, mustahid, dan mujahid. Yang kedua, melaksanakan penelitian MIPA yang inovatif bagi kemaslahatan umat. Dan terakhir, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Ya. Untuk visi dan misi prodi farmasinya sendiri, Anda lihat di sini, di mana program studi farmasi FMIPA menjadi program studi farmasi berorientasi pada bahan alam berdasarkan nilai Islam dan terkemuka di ASEAN pada tahun 2030. Nah, berorientasi bahan alam ini bukan berarti setiap penelitian itu harus ada di KBK bahan alam, bukan ya.
Jadi berinvestasi bahan alam itu bagaimana peran kita sebagai seorang farmasis memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan kefarmasian itu dengan orientasi pada bahan alam. Misalkan gitu ya, tablet-tablet yang bersumber dari bahan alam itu biasanya ada permasalahan. Nah, Anda selesaikan gimana solusinya di farmastika. Atau misalkan ketika Anda berbicara terkait dengan apa namanya itu, berbicara terkait dengan pengobatan gitu ya. Di dalam pengobatan itu, nah secara undang-undang kan atau secara peraturan itu obat tradisional itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat gitu. Nah, didasarkan karena apa? Didasarkan adanya permasalahan-permasalahan, di antaranya salah satunya yang paling urgent adalah banyak orang-orang yang nakal yang mencampurkan antara obat tradisional dengan obat kimia supaya menghasilkan efek yang cesplong. Itu nggak boleh. Tapi apakah haram ketika kita mencampurkan atau kita misalkan mengkombinasikan metode pengobatan antara obat dan herbal dengan tradisional? Ternyata tidak. Justru itu direkomendasikan gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini gitu ya, perlu kita ketahui bahwa ternyata pengobatan menggunakan herbal dengan obat kimia itu tidak bertolak belakang. Justru akan menghasilkan efek yang sinergi selama kita paham dan benar cara atau metodenya. Nah, itu terkait dengan nilai-nilai Islam dan juga terkait dengan orientasi bahan alam. Nah, di nilai-nilai Islamnya sendiri, maka kita bisa misalkan bagaimana kita mencari alternatif penggunaan eksipien gitu ya bersumber dari bahan alam untuk menggantikan eksipien-eksipien yang misalkan sifatnya masih abu-abu misalkan ya. Ini ada eksipien yang masih ragu-ragu nih, metode pembuatannya halal nggak ya gitu ya. Nah, kita simpan solusi itu. Kita buat solusi yang bisa menghilangkan keraguan-raguan itu ya. Nah, itu adalah nilai-nilai Islam. Adapun misinya, pertama menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kefarmasian yang berorientasi pada pemanfaatan bahan alam berlandaskan pada nilai-nilai Islam dengan didukung oleh sumber daya yang kompeten. Nah, ini misi dari Prodi Farmasi. Yang berikutnya menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkesinambungan serta menghasilkan karya ilmiah bermutu yang berorientasi pada pemanfaatan bahan alam dan berlandaskan prinsip syariah. Jadi sebisa mungkin mahasiswa Unisba harus mampu menghasilkan karya ilmiah bermutu. Makanya kenapa ketika Anda mau lulus Anda harus praktek, Anda harus presentasi ya, mempresentasikan karya Anda melalui spesia. Berikutnya bersinergi dengan masyarakat melalui penerapan hasil penelitian melalui pelaksanaan pengabdian pada masyarakat berlandaskan nilai Islam dan menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga berdasarkan asas kerjasama yang saling menguntungkan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Ya, ini adalah misi dari Prodi Farmasi. Nah, terakhir sebelum saya tutup gitu ya untuk pertemuan hari ini. Ini adalah kondisi yang sering terjadi pada mahasiswa ya, dan saya harapkan ini tidak terjadi pada Anda. Kenapa saya sering mendapatkan SMS, WA gitu ya, pesan dari mahasiswa ketika nilai sudah dikeluarkan. Dan saya jarang mendapatkan WA-WA seperti ini atau pesan seperti ini ketika kuliah masih terlaksana. Jarang sekali. Pak, kenapa? Saya takut nilai saya E, misalkan ya, ketika perkuliahan baru berjalan, misalkan pertemuan 1-2. Nah, jarang sekali gitu ya. Biasanya SMS ini baru muncul setelah keluar nilai. Pak, kenapa nilai saya D? Kenapa nilai saya E? Gitu ya. Menanyakan seolah-olah saya kan udah bekerja keras, saya kan nilainya bagus, harusnya saya nggak boleh dapat E, harusnya saya dapat A. Nah, seolah seperti itu gitu ya. Nah, ini sering saya temui. Ya. Dan saya rasa beberapa mahasiswa seperti itu. Kadangkala ada mahasiswa yang tidak mawas diri. Artinya tidak mawas diri itu di mana mahasiswa tersebut dia tahu sebenarnya kenapa nilainya itu tidak lulus. Dia dia juga merasa bahwa saya nggak lulus dengan nilai ini, tapi apa salahnya kalau saya nanya? Nah ini, jadi kayak tes on the water lah gitu ya. Jadi kayak nguji di atas air gitu ya. Kalau seandainya diuji airnya berombak, oh berarti ya udah saya diam. Nah misalkan ya, ini sering terjadi. Ketika saya cek terkait mahasiswa yang protes tersebut, ternyata kuisnya, tugasnya, nilai lainnya tidak full dikerjakan. Ya, saya sediakan misalkan nilai soal latihan, tidak dikerjakan sama sekali. Dan hasilnya apa? Terlihat gitu ya, UTS UAS-nya pun jelek, di bawah 50, bahkan di bawah 40.
Nah, kalau seperti ini, bagaimana cara saya membantu Anda gitu? Bagaimana cara saya mengontrol nilai Anda menjadi nilai lulus? Kenapa? Karena Andanya sendiri yang mengatakan yang menyatakan bahwa ya saya eh, usahanya segitu gitu ya. Berarti nilainya juga segitu gitu ya. Jadi ketika Anda menanyakan, misalkan Pak kenapa nilai saya nggak lulus, itu coba mawas diri dulu ya. Nah, jangan-jangan ada permasalahan yang memang kalau Anda layak nggak lulus ya nggak usah nanya. Gitu. Kecuali kalau nilai Anda bagus, ya UTS-nya bagus, UAS-nya bukan merasa bisa ya, tapi bagus. Nilainya memang benar keluar bagus, UTS-nya bagus, UAS-nya bagus. Tiba-tiba nilai akhirnya jelek. Ya. Nah, itu patut bertanya, Pak, nilai UTS saya 90. Saya mengerjakan kuis, tugas, dan sebagainya full. Nggak ada yang ketinggalan satu pun. Gitu. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi ketika pengisian nilai mungkin gejlok. Gitu. Harusnya nilai Anda itu yang bagus itu lari ke nilai temannya dan nilai temannya yang jelek lari ke Anda. Itu pernah terjadi ya. Ada gejolak pengisian seperti itu. Disebabkan karena apa? Biasanya hal seperti ini terjadi karena misalkan ada mahasiswa yang absensinya di tengah, itu dia mengundurkan diri dari kuliah itu. Sehingga mahasiswa tersebut jadi tidak tercantum gitu ya di yang berikutnya. Tapi di sistem misalkan masih ada gitu. Jadi kalau di kita udah dicoret tapi di sini masih ada sehingga nanti gejlok gitu. Nah, ini kan pernah terjadi sehingga kalau Anda yang memang merasa dirugikan, Anda wajib bertanya. Ya, jadi ada 2 kasus. Kalau mahasiswanya memang dia, sendiri yang sudah tahu nilainya jelek, iseng-iseng bertanya, itu hati-hati. Karena ada dosen yang bisa jadi misalkan, "Kamu tuh udah tahu jelek kok masih nanya?" Ya udah saya E-kan. Ya udah saya coret nilainya nggak ada, kamu dianggap belum pernah ambil. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau Anda memang merasa bahwa Anda dirugikan, Anda harus protes. Harus, ya, gitu ya. Jadi, misalkan, "Kok satu kelas nilainya nggak ada yang bagus ya? Nilainya DE DE DE." Ini juga dulu pernah terjadi gitu ya, alhamdulillah bukan farmasi mungkin ya. Nah, Anda harus protes gitu. Jadi dari mahasiswa harus protes bahwa, "Kenapa ya kok semua mahasiswa DE semua?" Gitu, padahal semua bisa gitu ya. Jangan-jangan nih jadi, eee, apa yang Anda proteskan itu bisa jadi menjadi satu ajang perbaikan bagi prodi. Harus ya. Tapi kalau saya biasanya cek deh ya, kalau ada masalah nih dengan Anda, saya biasanya gini, eee, perhatikan nilai yang biasa saya keluarkan baik di semester reguler maupun di semester antara, ya. Untuk semua mata kuliah yang saya ampu, saya jarang sekali mengeluarkan nilai tidak lulus untuk mahasiswa, sangat-sangat jarang, ya. Kenapa? Ya sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Rata-rata mahasiswa banyak nilai A, A, B, ya udah saya keluarkan sesuai dengan kemampuannya, gitu. Nah, ketika misalkan Anda, "Kok nilai saya nggak lulus?" Coba cek, berapa persentase mahasiswa nilainya nggak lulus? Ya. Kalau persentasinya paling sedikit, nilai mahasiswa nggak lulus, berarti permasalahan bukan di sistem, permasalahan di Anda sendiri, gitu ya. Kalau permasalahan seperti itu, hati-hati, jangan sampai Anda test on the water, jangan sampai Anda coba-coba, asal nanya, ya. Karena saya sering seperti itu, akhirnya maksudnya, "Oh baik Pak, terima kasih Pak, saya terima." Ada yang seperti itu ya, perhatikan ya. Mungkin ada di antara Anda di sini yang juga mengalami itu, pernah berdiskusi dengan saya gitu sampai akhirnya, "Oh iya Pak, saya tahu saya salah." Nah, kan jadi mempermalukan diri sendiri, hati-hati gitu ya. Berikutnya, "Pak, apakah ada tugas tambahan untuk memperbaiki nilai saya yang kurang?" Nah, ini juga sering ada gitu ya mahasiswa yang seperti ini. Dan ketika saya cek, jangankan tugas tambahan, tugas reguler saya tidak dikerjakan gitu. Nah, gimana caranya gitu ya, dengan tugas reguler aja tidak dikerjakan, tiba-tiba minta tugas tambahan, gitu. Maka saya biasanya tidak tidak pernah memberikan tugas tambahan. Jadi tidak ada tugas tambahan selain tugas yang diberikan. Jadi kalau ini udah keluar, udah tok. Jadi kalau ini udah ditetapkan, saya tidak pernah memperbaiki nilai, kecuali satu, ya. Ada waktu itu, mahasiswa yang nilainya, saya tidak luluskan. Karena permasalahan ya. Ternyata pada satu kondisi, ketika saya melakukan suatu proses,
validasi ya, maksudnya mengatakan, "Saya tidak pernah melakukan itu, Pak." Gitu ya. Nah, saya sampaikan, "Oke, Anda mengaku tidak pernah, tapi saya dasarnya adalah dari bukti dulu," gitu. Ketika nanti ada bukti tambahan, baru saya ubah, gitu ya. Dan ternyata memang ada satu bukti tambahan yang ternyata membuktikan bahwa mahasiswa tersebut memang tidak berbuat kecurangan, sehingga ya nilainya saya kembalikan, saya murnikan, gitu. Ada seperti itu, ya. Nilainya saya kembalikan sehingga mahasiswa tersebut juga tidak terugikan, gitu. Jadi tanpa saya harus kontak dengan, nilai kamu saya kembalikan ya, ya itu kebaikan saya." Bukan kebaikan saya. Tapi ya mahasiswa itu memang berhak gitu mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Dan saya mengakui bahwa kita sebagai manusia pasti ada salahnya. Tapi tetap kesalahan itu sebisa mungkin bukan karena disengaja gitu, tapi karena ketidaksengajaan. Karena misalkan dari bukti sudah ada, kita nggak bisa menuduh macam-macam, tapi tiba-tiba misalkan ada bukti tambahan yang membantu kita dalam meluruskan satu permasalahan, ya kita legowo gitu. Nah, jadi kalau Anda yang merasa dirugikan terkait dengan nilai, jangan ragu-ragu. Siapapun itu dosennya, sok silahkan gitu ya, Anda protes terhadap nilai. Tapi kalau sekali lagi Anda memang sudah layak dapat nilai tidak lulus, hati-hati jangan tes on the water. Itu ajalah ya. Nah, Pak, saya lupa absensi, saya lupa mengerjakan kuis, saya lupa mengumpulkan tugas. Di semester reguler ini biasanya saya jarang anulir ya. Nah, tapi semester antara ini saya coba siasati gimana caranya supaya komponen-komponen itu tetap bisa terpenuhi ya. Nanti kita bahaslah ya strateginya ya, seperti apa misalkan untuk kuis, untuk tugas ya, supaya Anda poinnya tetap terpenuhi. Yang penting tidak saling membebani lah ya. Kemudian, "Pak, kenapa saya tidak bisa ikut UAS? Padahal kan saya selalu isi forum dan isi absensi di kuliah." Nah, Harap perhatikan ini di semester antara ini absensi 80% tetap berlaku ya. Jadi absen 80% tetap berlaku. Kalau Anda sakit selama 1 minggu, maka Anda tidak ikut perkuliahan 4 kali pertemuan. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita ya. Artinya kalau Anda tidak bisa hadir dalam waktu 1 minggu, maka Anda dianggap kurang dari 40% kehadiran, maka tidak bisa ikut UAS. Nah, ini perlu kita fokus, jaga kesehatan, supaya minimal kehadiran 80% tercapai, jadi Anda bisa ikut UAS. "Pak, saya di semester ini mau lulus, apakah ada kebijaksanaan terkait dengan nilai? Karena nilai saya D." Oke ya, ini juga ada gitu ya mahasiswa yang, "Pak, iming-imingnya saya mau lulus nih, gimana nih?" Gitu ya. "Saya melakukan ini apa, karena saya berjanji sama orang tua bahwa saya harus lulus." Eh, itu dia kemukakan di akhir, ya. Bukan dikemukakan pada saat, perkuliahan sedang berlangsung, awal-awal perkuliahan. Nah, coba kalau Anda datangnya misalkan pas perkuliahan mau berlangsung, "Pak, saya itu mau lulus semester ini, Pak. Saya mohon dibantu supaya nilai saya tidak D, Pak. Kemarin saya nilai D karena saya tidak belajar." Nah, kalau Anda hadir di awal, datang di awal, ya saya bantu. Dengan apa bantunya? Ya saya ingatkan, "Hey, ada kuis, kerjain ya. Hey, ada tugas, kerjain ya. Ada forum, isi ya." Nah, ya saya bantu dengan itu. Saya akan bantu gitu ya. Tapi bantuan dalam hal ini bukan dalam bantuan, "Ya udah, kamu saya akan tandai kamu nilainya akan bagus terus." Enggak akan, ya, bukan seperti itu. Tapi saya bantu meningkatkan, terkait dengan aktivitas Anda. Saya akan bantu terkait dengan meningkatkan, fokus Anda. Ya, silakan dengan senang saya akan bantu Anda, ya. Dan saya bantu bukan hanya satu mahasiswa, saya akan bantu semua mahasiswa. Makanya kebijaksanaan yang saya terapkan itu berlaku untuk semua mahasiswa. Jadi kebiasaan itu berlaku untuk semua mahasiswa, ya. Tidak ada mahasiswa yang saya anak emaskan, anak perakan, anak perunggukan. Mau itu anak wali, anak bimbing, atau anak yang dekat dengan saya, itu sama kebijakannya. Ataupun misalkan ada satu mahasiswa bermusuhan dengan saya misalkan ya, ketika nilai bagus ya saya berikan nilai yang apa adanya. Jadi tidak ada permasalahan pribadi yang dikaitkan dengan permasalahan perkuliahan ya. Tapi saya harap tidak ada lah ya bermusuhan, nggak ada insya Allah ya. Dan semuanya adalah anak emas, ya semuanya saya utamakan begitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu terkait dengan kebijaksanaan ini. Semua dapat kebijaksanaan yang sama. Ketika misalkan Anda yang nggak lulus, Anda nggak ngomong dengan ada teman Anda nggak lulus, kemudian temannya itu mohon-mohon pada saya, itu hasilnya sama.
Jadi Anda nggak usah khawatir ya. Misalkan takutnya gitu ya, ketika misalkan Anda dengan teman Anda nilainya sama-sama D misalkan. Anda merasa, "Ya nilai saya udah D sih, karena memang saya udah usahanya seperti itu. Ya udah saya terima." Tapi ada teman Anda yang D, dia coba-coba misalkan ya. Nah, Anda nggak usah khawatir, jangan, Anda misalkan menganggap, "Aduh dia nilai D, dia berani nih ngomong ke dosennya," gitu ya, dan akhirnya nilainya diperbaiki, nggak akan ya. Kebiasaannya tetap berlaku sama. Jadi Anda nggak usah khawatir, mau seberapa pun usahanya, ya hasilnya tetap sama, ya. Jadi, saya terbuka bagi Anda yang misalkan bermasalah dengan nilai, silahkan untuk menghubungi ya, nggak usah takut. Saya nggak akan mengubah nilai Anda selama memang Anda benar, gitu, ya. Dan saya akan memperbaiki nilai itu selama memang di situ ada kesalahan. Tapi kalau seandainya Anda test on the water, nah ini nanti akan ketahuan ya. Ya Anda akan ini sendirilah. Anda mungkin sudah pengalaman lah dulu ya bagaimana berinteraksi ketika, dulu ada permasalahan seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama menjadi seorang mahasiswa yang baik, calon ya nanti seorang profesional yang baik ya. Nah, jadi, kita mulai dari sekarang. Oke, saya rasa itu dulu ya, pertemuan kita untuk hari ini terkait dengan, kontrak perkuliahan. Insya Allah besok kita akan mulai perkuliahan, namun mohon maaf masih secara online. Saya akan simpankan nanti materi-materi perkuliahan di e-kuliah dan hari Rabu insya Allah kita akan tetap muka, ya. Sekian yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.